Anda kembali di Bincang Virtual, pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Pak Hartono tadi bahwa sebenarnya bantuan sosial ini berjalan dengan cukup lancar, tetapi masih terkendala sedikit ya di bidang di masalah data ini yang memang merupakan hal yang cukup rumit, tetapi ini justru yang terpenting. Ini Bang Aceh, bagaimana gelombang pertama Bang Aceh melihatnya? Kami Komisi 8 dari sejak awal mendukung terhadap program-program bantuan sosial tersebut, ya. Namun demikian tentu proses penyalurannya tersebut memang kita dorong agar lebih tepat sasaran. Nah, dalam situasi COVID-19 ini memang menurut kami agak sulit memang kita untuk bisa memastikan apakah bantuan tersebut itu akan tepat sasaran atau tidak, ya. Dibutuhkan kerja yang ekstra keras agar bantuan sosial tersebut bisa didistribusikan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sistem pendataan kita, ya, yang sensus secara keseluruhan untuk melakukan pemutakhiran data yang paling komprehensif kan sebetulnya pada tahun 2015, ya. Dan itu dilakukan oleh BPS bersama dengan TNP2K, ya, Tim Nasional Percepatan Kemiskinan di Indonesia. Kemudian tahun 2017 diserahkan kepada Kementerian Sosial, dan setelah itu maka kewajibannya bukan lagi kepada Kementerian Sosial untuk melakukan pemutakhiran data sebagaimana yang ada di dalam undang-undang, tetapi perlu keterlibatan dari pemerintah daerah. Nah, Komisi 8 mengetahui bahwa ini mesti ada sinergi antara berbagai pihak terkait dengan pemutakhiran data tersebut. Kami Komisi 8 melakukan rapat, ya, dengan misalnya para kepala daerah. Karena Mbak Tasa perlu diketahui bahwa hingga saat ini kemarin kami mendapatkan laporan dari Menteri Sosial, masih ada misalnya 92 kabupaten kota yang belum melakukan pendataan terhadap data kemiskinan. Ini kan mengkhawatirkan sekali menurut kami, gitu, ya. Berarti selama ini proses pendataan dan penyaluran bantuan terhadap daerah-daerah yang memang seharusnya dilakukan secara up to date ternyata oleh daerah-daerah sendiri tidak dilakukan secara maksimal, gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita harus cari jalan keluarnya. Setelah kita melakukan evaluasi pada penyaluran gelombang pertama, maka pada penyaluran selanjutnya ya kita harus perbaiki ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu kami Komisi 8 kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen Pak Hartono Laras melakukan rapat dengan melibatkan berbagai pihak. Pertama, kami melibatkan Kementerian Desa. Kenapa kami melibatkan Kementerian Desa? Karena juga ada program BLT Desa, ya, dan desa ini juga kan sesungguhnya memiliki anggaran tersendiri untuk penanganan kemiskinan, dan kami ingin sinergikan itu dengan program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Iya, ini otonomi daerah ini sebenarnya menjadi kendala juga nggak sih Bang Aceh? Iya, itu menjadi salah satu. Makanya kemudian kami juga mengundang Kementerian Dalam Negeri, ya, turun langsung untuk memastikan updating data, ya. Maka mereka pasti akan tergerak untuk bagaimana ikut lebih aktif di dalam proses pemutakhiran data tersebut. Maka diharapkan ada sinergitas dan integrasi soal pendataan ini secara lebih komprehensif, gitu, dengan melibatkan. Iya, karena itu merupakan dasarnya kan, ya. Jadi kalau selama ini dari Kemensos sudah mengatakan bahwa sudah memberikan penyaluran sekian persen, sudah hampir sesuai dengan targetnya, tetapi apakah itu mungkin bisa saja tidak tepat sasaran, begitu kan, ini bisa terjadi begitu ya. Bang Rey, kalau Anda melihatnya ini bagaimana selama ini? Karena ini setelah sudah mau selesai gelombang pertama, ini baru diadakan suatu rapat untuk bersinergi begitu. Padahal memang selama ini seharusnya berjalan secara selaras semuanya. Bagaimana Bang Rey melihatnya? Ya, jadi kerumitannya bukan hanya soal data, ya.
tetapi juga soal macam dan bentuk bansos-bansos ini. Gitu. Kalau kita dengar tadi penjelasannya Pak Hartono ya, bansos ini ada ragamnya itu. Bansos reguler ya, yang reguler itu juga dibagi ke beberapa varian gitu ya. Iya, banyak sekali ya, belum tentu juga masyarakat juga paham begitu ya Bang Rey ya. Ada juga namanya bantuan presiden ya, ada bantuan khusus COVID ya, mungkin juga bantuan khusus COVID ini juga ada 2 varian setidaknya gitu ya. Ada lagi nanti bansos dari pemerintah daerah ya, ada lagi nanti ya dana desa untuk kepentingan bansos gitu. Setidaknya dari sini saja kita mendengar ada 5 varian ya bantuan sosial ini secara umum gitu. Nah, ini rumit. Ini saja sudah mengandaikan kemungkinan terjadinya tumpang tindih ya. Betul. Apalagi kemudian di backup dengan faktanya memang ya data kita tidak solid gitu ya. Data penerima bansos reguler itu beda dengan data penerima bansos khusus COVID misalnya begitu ya. Data penerima bansos Pemda itu bisa beda juga dengan data bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat gitu. Kasus DKI Jakarta itu menandakan itu gitu. Menandakan kerumitan ya pembagian bansos ini dan sekaligus juga kerumitan ya pendataan penerima bansos gitu. Dan misalnya ya pemerintah pusat saat itu mengandaikan bahwa sudah ada pemisahan antara mereka yang menerima bansos nasional dengan bansos reguler yang disampaikan oleh pemerintah daerah, dalam ini pemerintah DKI Jakarta gitu ya. Tapi faktanya kan dicampur, mereka yang menerima bantuan dari pemerintah daerah saat yang sama, data yang sama diberikan kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat juga punya potensi memberikan bantuan yang sama bersifat double ya terhadap penerima yang sama. Padahal penerima COVID-nya udah berbeda ini. Kalau pemerintah daerah yang diberikan itu kan memang reguler ya, karena dia memang miskin ya, dia masuk orang yang harus dibantu kehidupannya setiap bulan begitu. Sementara bantuan dari pemerintah nasional ini lebih mengacu kepada mereka yang jadi korban COVID, misalnya begitu. Nah itu kerumitan kedua tuh, kerumitan data. Nah, kerumitan ketiga adalah soal bentuknya juga, bentuk dari bansos ini apa gitu. Kalau tadi misalnya kita dengar tadi penjelasannya Pak Hartono, macam-macam nih. Kalau presiden kan bentuknya sembako misalnya begitu ya. Yang reguler siapa? Ada dana cash gitu ya. Ada dana kesehatan, ada dana ini macam-macam, termasuk tentu saja dana tunai yang diserahkan oleh pemerintah dalam konteks ya, penanggulangan COVID-19 ini gitu. Nah ini juga mestinya dilihat juga lebih jeli gitu. Jangan-jangan orang yang sama menerima pola bantuan yang sama atau jenis bantuan yang sama. Yang dapat dia juga ada sembako juga kan kira-kira gitu ya. Padahal data ini kan sebetulnya kan korban COVID-19 gitu. Sebagai korban COVID-19 mungkin yang dibutuhkan oleh dia itu bukanlah misalnya dana kesehatan, tapi yang dibutuhkan oleh dia itu misalnya adalah sembako. Nah, tapi yang diterima adalah dana kesehatan, misalnya begitu. Nah, setidaknya 3 kerumitan ini ya. Kerumitan pertama adalah model bansosnya sendiri yang begitu beragam, dan faktanya itu menimbulkan berbagai kecemburuan di daerah gitu. Karena ada orang yang mengatakan, kan mestinya dia nggak layak dapat bantuan gitu. Nah, sementara mereka menganggap yang itu mestinya dapat bantuan. Padahal sebetulnya yang tadi adalah kurangnya informasi pada jenis-jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah ini kepada masyarakat. Sehingga muncul kecemburuan itu. Dan akibatnya kemudian ya terjadi beberapa demonstrasi, demonstrasi di daerah-daerah yang terakhir. Daerah saya di Mandailing Natal, begitu lagi kira-kira ya, yang masyarakatnya demonstrasi karena menganggap ya bantuan sosialnya enggak kepada mereka, tapi juga kasus yang lain adalah bantuan sosialnya dipotong oleh pemerintah daerah gitu. Nah ini yang keempat nih, penyakit yang keempat. Bantuan-bantuan yang mestinya diterima utuh oleh masyarakat, faktanya juga ya diterima tidak utuh oleh masyarakat kita, seperti ya kejadian terjadi di Mandailing kemarin itu yang dilaporkan mengakibatkan terjadi demonstrasi. Iya, mudah-mudahan dari Kementerian Sosial sudah bisa membaca hal ini dan melihat bahwa ini akan menjadi masalah yang harus ditanggulangi begitu ya Bang Rey ya. Yang 4 masalah ini ya, jadi jenisnya, namanya, ya datanya, dan yang keempat itu adalah jangan sampai ada pemotongan deh, kira-kira gitu. Baik. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali usai jeda berikut ini.